Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala. Insyaallah di dalam tema pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kelompok Wahabiyah atau yang mereka menamakan dirinya dengan sebutan Salafi. Padahal tujuan dari penamaan ini adalah untuk mengkelabui orang-orang awam bahwa mereka sejalan dengan ulama salaf, tapi pada hakikatnya mereka bukanlah salaf dari segi zaman dan juga bukan salaf dari segi keyakinan. Bahkan mereka telah keluar dari jalur koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang kekejian kaum Wahabi terhadap orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan umat Islam. Jadi orang Wahabiyah menghinakan tentang atau bahkan tidak menghargai kehormatan bagi orang yang sudah meninggal dari kalangan umat Islam dan jenazah mereka. Bahwa di antara kesesatan mereka, orang-orang Wahabiyah adalah tadi, mereka menghinakan orang-orang yang sudah mati atau jenazah dari kalangan umat Islam. Bahkan mereka mengharamkan terhadap kerabat-kerabat Muslim yang meninggal untuk memberikan manfaat terhadap mayit yang sudah meninggal itu dengan doa atau menghadiahkan pahala amal-amal kebaikan, amal-amal soleh setelah meninggal. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Hadis ini sahih. Hadis hasan sahih dinilai sebagaimana dinilai oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi. Kemudian bahwa di antara bentuk kebodohan dan kebrengsekan kaum Wahabi adalah bahwa mereka mengharamkan untuk menancapkan pepohonan, pelepah kurma atau pepohonan yang hidup di atas kuburan. Bahkan lebih dari itu, mereka juga mengharamkan untuk diumumkan atas meninggalnya seseorang. Misalkan kalau di kita diumumkan diharam, mereka mengharamkan bahwa mayit yang meninggal tidak boleh diumumkan di masjid-masjid atau sejenisnya. Dan juga mereka mengharamkan membaca Al-Fatihah ketika seseorang mengetahui tentang kematian seseorang. Jadi ketika ada orang mendengar kematian seseorang, kata orang Wahabi, haram bagi dia untuk membacakan Al-Fatihah terhadap mayit tersebut. Kemudian juga mereka mengatakan haram dengan berzikir dengan suara kencang ketika memandikan mayit. Dan juga mereka mengatakan bahwa tidak boleh berkumpul dengan tujuan ta'ziah di kuburan, dan juga orang-orang yang ditinggalkan. Bahkan juga mereka lebih dari itu mengharamkan juga, mengatakan azamallahu ajrakum, sebagaimana yang hal ini menjadi tradisi dan doa di dalam praktek ta'ziah. Jadi ketika ada orang yang meninggal, biasanya ketika ta'ziah kita mengucapkan terhadap mereka, mendoakan terhadap mereka yang masih hidup, keluarga yang ditinggalkan, azamallahu ajrakum. Nah, orang-orang Wahabi mengharamkan hal ini. Kemudian juga mereka mengharamkan untuk memberikan jamuan makanan terhadap orang-orang yang ta'ziah lalu menghadiahkan pahala hal tersebut terhadap mayit yang sudah meninggal. Hal ini sebagaimana semua dijelaskan, dituturkan oleh
seorang Wahabi yang bernama Ali Hasan Ali Abdul Hamid di dalam kitab dia yang bernama Al-Mautu Izzatuhu wa Ahkamuhu. Semua dijelaskan hal ini. Sebagaimana hal ini tentu kita ketahui bahwa ini telah keluar dari jalur koridor yang menjadi amaliyah kaum muslimin dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di antara kesesatan atau bahkan penghinaan kaum Wahabi terhadap orang yang sudah meninggal dari kalangan umat Islam adalah bahwa mereka mengharamkan ketika mengiringi jenazah menuju kuburan, mereka mengharamkan untuk mengatakan wahidullah. Kemudian juga mereka mengharamkan perempuan-perempuan untuk ikut mengiringi jenazah menuju kuburan. Begitu juga mereka mengharamkan bacaan orang-orang yang membaca Al-Quran lalu bacaan tersebut dihadiahkan pahalanya terhadap orang yang sudah meninggal. Hal ini sebagaimana diketahui ditulis oleh para orang-orang Wahabi, para ulama Wahabi, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Abdul Aziz Ibn Baz di dalam kitabnya Fatawa wa Adhkar li'ithafil akhyar. Nah, kemudian saking keterlaluannya Ibn Baz, mereka mengatakan bahwa perempuan itu diharamkan untuk berziarah kubur dan menilai bahwa ini adalah merupakan bentuk dosa yang besar. Oleh karena mereka berdalih seperti biasa mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la'anallahu zairatil kubur. Nah, jadi atas dasar hadis inilah Ibn Baz mengatakan bahwa perempuan itu haram baginya untuk berziarah terhadap kuburan. Padahal santri yang ngaji kitab saja tahu bahwa hadis ini itu mansukh, sudah dinasakh dengan hadis bahwa Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Jadi pendalihan orang-orang Wahabi menggunakan hadis yang tadi, bahwa hadis tersebut telah dimansukh dengan hadis nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kemudian di antara kekejian orang-orang Wahabi terhadap orang yang sudah meninggal dari kalangan umat Islam adalah bahwa mereka juga mengharamkan terhadap masyayikh, terhadap kiai-kiai, ustadz-ustadz untuk membaca Al-Quran lalu dihadiahkan kepada mayit. Juga mereka lebih dari itu mengharamkan bagi seseorang mengucapkan shadaqallahul azim setelah selesai membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh di dalam kitab mereka yang disebut dengan Majallatul Buhus Al-Islamiyah. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa mengucapkan shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran adalah termasuk bid'ah yang ditolak, mardudah. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan, menilai bahwa hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Juga bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang hidup kemudian dihadiahkan terhadap mereka yang sudah meninggal, tentu pahalanya adalah juga sampai kepada mereka dengan izin Allah. Adapun pendapat orang-orang Wahabiyah bahwa hal ini adalah tidak memiliki dasar, tentu hal ini adalah bertentangan dengan hadis yang bahwa suatu ketika Rasulullah berkata terhadap Sayyidah Aisyah, "Dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki." Jadi mencakup ke dalam cakupan hadis ini bahwa doa orang yang masih hidup setelah membaca Al-Quran, doa atau bacaan Al-Quran yang masih hidup kemudian pahalanya disampaikan, artinya dihadiahkan terhadap orang yang sudah meninggal, maka itu akan sampai kepada mayat tersebut dengan izin Allah. Sebagaimana hal ini juga telah dinukil oleh Al-Hafidz Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Syarah
Ihya Ulumuddin bernama Ithafus Sadatil Muttaqin, bahwa beliau menukil dari Imam Syafi'i kebolehan hal tersebut. Kemudian di antara kekejian orang-orang Wahabi yang selanjutnya adalah bahwa mereka mengharamkan untuk membaca Yasin di atas pekuburan. Tentu hal ini adalah juga bertentangan dengan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap orang-orang yang sudah meninggal dari kalian. Kemudian di antara kekejian orang Wahabi terhadap orang yang sudah meninggal dari kalangan umat Islam adalah bahwa mereka mengharamkan qiraatul Fatihah sekalipun terhadap mayit. Juga mereka mengharamkan, orang-orang Wahabiyah mengharamkan berziarah kubur, terkhusus setelah 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Juga mereka mengharamkan untuk menyampaikan salam, untuk menitip salam terhadap orang yang berziarah kepada makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bahwa orang-orang Wahabiyah mereka mengharamkan untuk melakukan talqin mayyit. Bahkan orang yang santri sekalipun, yang baru belajar sekalipun, mengetahui bahwa terdapat hadis sahih dari Rasulullah tentang keutamaan, tentang anjuran talqin mayyit, sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lain-lain.